Rumah itu berdiri megah di tengah perumahan elit di pinggiran kota. Dari luar, siapapun yang melihat akan mengira bahwa keluarga di dalamnya hidup dalam kenyamanan dan penuh cinta. Dinding putih bersih, taman kecil yang terawat, dan suara air mancur mungil yang mengalir di pojok halaman memberi kesan damai. Tapi di dalam rumah itu, kedamaian hanyalah topeng. Di balik dindingnya yang dingin, tinggal seorang perempuan yang menahan napasnya setiap kali mentari terbit dan berharap malam datang lebih cepat agar penderitaannya berakhir, walau hanya sementara. Vina duduk di pojok ruang makan, membenahi tumpukan cucian yang baru saja diangkat dari jemuran. Tangan-tangannya cekatan, namun matanya sayu. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, dia sudah bangun sebelum subuh. Menyiapkan sarapan untuk suaminya, Ahmad, dan anak sematawayangnya, Rangga, yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Mana teh manisnya? Dari tadi ibu nunggu. Vina, mau dikasih minum atau enggak? Suara tajam itu menggema dari ruang tengah, disusul bunyi sendok yang dibanting ke atas meja. Vina menelan ludah, buru-buru mengelap tangannya dan berdiri. Iya, Bu, sebentar. Saya ambilkan. Dengan langkah cepat, ia menuju dapur dan menuangkan teh ke dalam gelas bening. Tak ada yang istimewa dari teh itu, kecuali rasa sabar yang dicampur setiap tetesnya. Ia lalu membawanya ke ruang tengah dan meletakkannya pelan di meja di depan mertuanya. Dasar menantu nggak becus. Udah dikasih rumah, masih nggak tahu diri. Nunggu tua dulu baru sadar diri, ya. Bu Susi, perempuan berusia 60 itu, menyipitkan matanya ke arah Vina. Suaranya mengandung cemoohan, seperti biasa. Vina tidak menjawab. Sudah lama ia berhenti membela diri. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Susi seolah sudah menjadi makanan sehari-harinya. Baginya, diam adalah perlindungan terakhir. Setidaknya, diam tidak membuatnya semakin dihina. Ahmad duduk di sisi lain meja, membaca koran sambil menyeruput kopi buatan Vina. Ia sama sekali tidak menoleh saat ibunya memaki istrinya. Seolah itu hal biasa. Seolah memang Vina pantas mendapatkan semua itu. Rangga datang menghampiri ibunya, memeluk dari belakang. Bunda, hari ini Rangga boleh bawa bekal nagit, enggak? Vina tersenyum tipis, membelai kepala anaknya. Boleh, sayang. Tadi Bunda sudah siapkan di dapur. Namun belum sempat ia melangkah untuk mengambil bekal, suara Bu Susi memotong percakapan mereka. Hah, anak kayak gitu dibuatin bekal segala. Bikin malu aja punya cucu bodoh. Lihat tuh, Ahmad. Anaknya lambat, nilai jelek terus. Kamu masih tega, Vin, bangga-banggain anak kayak gitu. Vina menunduk. Tubuh kecil Rangga yang masih memeluknya kini mulai gemetar. Ia tahu anak itu mengerti. Ia tahu betul bahwa Rangga sadar dirinya tidak diinginkan oleh neneknya sendiri. Bu, tolong. Jangan ngomong begitu di depan Rangga, ujar Vina lirih, nyaris berbisik. Kenapa? Emang salah, ya? Saya cuma ngomong kenyataan. Anak itu nggak pinter, nggak cepat tangkap. Nanti kalau gede mau jadi apa? Pengemis? Tawa kecil keluar dari mulut Bu Susi, tawa yang mengiris seperti pisau. Ahmad masih saja diam. Ia bahkan tidak menurunkan korannya. Vina menghela napas dalam-dalam, lalu menggendong Rangga yang kini wajahnya tertunduk. Ayo, sayang. Kita ambil bekalnya. Nanti telat sekolah. Di dapur, Vina berusaha menenangkan hati anaknya. Ia tahu Rangga tidak sempurna. Di sekolah, ia memang sering kesulitan memahami pelajaran. Tapi bukan berarti ia tidak berharga. Vina menyayanginya sepenuh hati, lebih dari apapun di dunia ini. Rangga kuat, kan? Bisik Vina sambil menatap mata anaknya yang berkaca-kaca. Anak itu mengangguk pelan. Rangga cuma sedih. Kenapa nenek nggak sayang sama Rangga?
Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam dada Vina. Ia memeluk anaknya lebih erat. Nenek cuma belum bisa lihat betapa hebatnya Rangga. Tapi suatu hari nanti, nenek pasti akan menyesal. Ucapnya, meski jauh di dalam hati, ia tak yakin hari itu benar-benar akan datang. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bu Susi semakin menjadi. Ia memperlakukan Vina seperti pembantu. Minta dilayani dari pagi hingga malam. Bahkan kadang menyuruh Vina memijit kakinya sambil menghina masakan atau hasil kerja Vina yang tak pernah dianggap cukup baik. Kalau nggak bisa masak enak, ya jangan jadi istri. Ahmad tuh kurusan sejak nikah sama kamu. Lihat muka kamu juga bikin males makan. Bentaknya suatu sore. Ahmad yang baru pulang kerja hanya menatap mereka sekilas, lalu berjalan ke kamarnya. Ia tak pernah membela Vina. Tak pernah menegur ibunya. Bahkan saat Vina menangis diam-diam di kamar mandi, suaminya itu tetap saja tidur dengan damai seolah rumah ini tidak sedang terbakar oleh luka-luka yang tak terlihat. Vina sering merenung. Kadang ia berpikir, apakah keputusan menikah dengan Ahmad adalah kesalahan terbesarnya? Lelaki itu dulu begitu baik, manis dan penuh perhatian. Tapi semua berubah sejak mereka tinggal di rumah ini. Rumah warisan orang tua Ahmad. Rumah yang katanya diberikan agar mereka bisa hemat dan lebih mudah membangun masa depan. Nyatanya, rumah ini adalah neraka tersembunyi. Neraka yang diam-diam membakar harga diri Vina setiap hari. Suatu malam, ketika Vina tengah menidurkan Rangga yang rewel karena diejek temannya di sekolah, Ahmad masuk ke kamar. Wajahnya letih, tapi tetap tidak ada kehangatan dalam sorot matanya. Rangga tadi nangis lagi. Katanya temannya bilang dia bodoh. Dan, dia dengar sendiri ibu ngomong gitu lagi tadi siang. Ujar Vina, berusaha tetap tenang. Ahmad hanya duduk di tepi ranjang, menghela napas berat. Kamu jangan terlalu manja sama anak, Vin. Anak itu harus dilatih mentalnya dari kecil. Latih mental bukan berarti dibiarin dihina terus. Apalagi sama neneknya sendiri. Suara Vina mulai bergetar. Ahmad mendelik ke arahnya. Ibu itu udah tua. Kadang ngomongnya memang suka belak-belakan. Jangan dibesar-besarin. Kalau yang dihina istrimu sendiri dan anakmu sendiri, itu bukan soal umur, Mat. Itu soal hati nurani. Ahmad berdiri, wajahnya mulai berubah dingin. Sudah, Vin. Aku capek. Jangan nambah beban pikiran. Terserah kamu deh mau mikir apa. Vina hanya bisa menatap punggung suaminya yang pergi begitu saja. Ia menggenggam tangan kecil Rangga yang kini sudah tertidur. Ada rasa sesak yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Air mata mengalir diam-diam, membasahi bantal kecil milik anaknya. Malam itu, Vina tahu satu hal. Rumah ini bukan tempat yang aman untuknya, bukan pula untuk Rangga. Tapi ia belum tahu harus kemana. Belum tahu harus mulai dari mana. Ia hanya tahu bahwa waktunya tidak bisa terus dihabiskan dalam diam. Suatu hari, akan ada batasnya. Dan mungkin, hari itu lebih dekat dari yang ia kira. Malam itu, Vina tahu satu hal. Rumah ini bukan tempat yang aman untuknya, bukan pula untuk Rangga. Tapi ia belum tahu harus kemana. Belum tahu harus mulai dari mana. Ia hanya tahu bahwa waktunya tidak bisa terus dihabiskan dalam diam. Suatu hari, akan ada batasnya. Dan mungkin, hari itu lebih dekat dari yang ia kira. Pagi kembali menyapa dengan dinginnya embun yang menempel di jendela kamar. Tapi tak ada kehangatan yang menyertai. Seperti biasa, Vina sudah bangun lebih dulu dari siapapun. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkah kakinya tetap tegak. Seakan rasa lelah dan luka sudah jadi bagian dari rutinitas yang harus ia bawa sepanjang hari. Di dapur, air mendidih mulai berisik di atas kompor. Vina menyiapkan sarapan seperti biasa, dengan irama sunyi yang menyelimuti seluruh rumah. Ia tahu sebentar lagi, suara itu akan datang lagi.
bentakan, hinaan, cibiran. Seolah itu adalah lagu wajib yang harus diputar setiap hari dalam hidupnya. Dan benar saja, tak lama kemudian suara Bu Susi terdengar dari ruang tengah. "Vina, mana kopi pagi ibu? Atau kamu tunggu ibu mati dulu baru kamu mau gerak?" Vina menarik napas panjang, lalu buru-buru menuangkan kopi ke dalam cangkir. Jemarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan semua rasa yang ingin ia luapkan. Namun lagi-lagi, ia telan semua itu dalam diam. Seperti biasa, ia membawakan kopi itu ke ruang tengah, meletakkannya di hadapan Bu Susi yang sedang duduk di sofa dengan daster warna cerah dan rambut yang digelung asal-asalan. Perempuan tua itu menatap Vina dari atas ke bawah dengan pandangan yang penuh jijik. "Daster kamu itu nggak pernah ganti, ya? Kayak pelayan aja tiap hari pakai itu-itu terus. Jangan-jangan kamu nggak punya baju, ya?" Sindir Bu Susi sambil menyeruput kopinya. Vina hanya menunduk. Di saat seperti ini, membela diri hanya akan membuat serangan lebih panjang. "Kamu itu tinggal di rumah saya, makan dari hasil kerja anak saya. Masih juga nggak tahu malu hidup kayak beban. Kalau bukan karena Rangga, Ahmad pasti udah cari istri lain yang lebih pantas." Lanjutnya, dengan suara lebih tinggi. Kali ini, dada Vina terasa sesak. Kalimat itu menusuk terlalu dalam. Ia tahu betul bahwa Ahmad tidak pernah benar-benar membelanya. Tapi mendengar ibunya sendiri mengucapkan hal seperti itu, dan Ahmad tetap tak berkata apa-apa, membuat luka itu semakin membusuk. Hari-hari selanjutnya berjalan semakin pahit. Bu Susi tak pernah kehabisan kata untuk merendahkan Vina. Dari masakan yang katanya hambar, pakaian yang selalu dianggap kumal, hingga cara Vina mengasuh anaknya sendiri yang selalu saja salah di matanya. Dan kini, hinaan itu mulai beralih ke Rangga. "Rangga, kamu itu ngapain diam aja di situ? Kayak orang bego," bentak Bu Susi suatu siang saat Rangga sedang menggambar di sudut ruang tamu. Anak kecil itu tersentak. Pensil warna yang sedang ia pegang terjatuh. Ia menatap neneknya dengan mata kecil yang penuh tanya, seolah ingin bertanya, "Apa salahku kali ini, Nek? Anak bodoh. Gambar jelek begitu dibanggain. Ibu kamu tuh udah miskin. Anaknya jelek pula. Komplet sudah." Bu Susi tertawa dengan nada menghina. Rangga bangkit perlahan, memungut kembali pensilnya, dan berjalan pelan ke kamar. Di luar pintu, Vina yang dari tadi mencuci piring di dapur mendengar semuanya. Suara itu masuk ke dalam hatinya seperti paku berkarat. Ia langsung menyekat tangannya dan mengejar anaknya. Di dalam kamar, Rangga duduk di pojok ranjang. Ia memeluk kertas gambar yang tadi dihina. Air matanya mengalir perlahan, tapi ia tak menangis keras. Ia hanya diam, seperti ibunya. "Sayang." Vina memeluk anak itu dari belakang. "Bunda, kenapa nenek nggak suka Rangga? Padahal Rangga nggak nakal. Rangga belajar. Rangga bantuin bunda." Suara itu pecah, lirih dan patah-patah. Vina tak mampu berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya mengelus kepala Rangga, mencoba menjadi tempat berlindung, walau dirinya sendiri nyaris hancur. "Rangga anak hebat. Rangga nggak salah apa-apa. Nenek dia belum bisa lihat kebaikan kamu," bisiknya, walau ia tahu itu kebohongan yang terpaksa ia ucapkan demi hati anaknya. Hari-hari berikutnya, Rangga berubah. Ia mulai enggan keluar kamar. Mulai sulit diajak bicara. Di sekolah, gurunya mengatakan bahwa Rangga sering melamun dan tidak fokus. Vina mulai resah. Ia takut luka-luka kecil yang dikumpulkan Rangga dalam diam akan tumbuh jadi trauma yang tak bisa diperbaiki. Namun Bu Susi tak peduli. Bahkan ketika Rangga mulai demam, ia tetap saja menyalahkan Vina. "Itu anak sakit karena kamu nggak becus ngurus. Jangan-jangan kamu kasih makan makanan sisa. Atau kamu biarkan dia main kotoran? Dasar ibu nggak berguna," caci Bu Susi dengan suara lantang.
Ahmad pulang malam itu. Vina sudah menunggunya di ruang tamu, berharap bisa bicara dari hati ke hati. Tapi lagi-lagi, Ahmad hanya menunjukkan wajah letih dan malas bicara. "Mat, aku mohon." Rangga sekarang sering murung. Di sekolah juga katanya dia susah fokus. Dia kayak mulai takut sama rumah ini. Sama ibu. Suara Vina pelan, hampir tak terdengar. Ahmad mendesah keras. "Vin, kamu ini terlalu sensitif. Anak-anak memang kadang susah diatur. Kamu jangan bawa-bawa ibu ke masalah ini." "Tapi ibu keterlaluan, Mat. Bahkan di depan kamu. Kamu diam saja." Ahmad berdiri, wajahnya menegang. "Kalau kamu nggak kuat tinggal di sini, kamu keluar saja. Jangan tiap hari nyalahin ibu." Kata-kata itu membuat jantung Vina seolah berhenti berdetak. Bukan hanya karena Ahmad tak membelanya, tapi karena sekarang ia mulai mengusir secara halus. Ia, istri yang telah mendampinginya sejak awal, kini dianggap sebagai masalah. Malam itu, Vina duduk lama di sisi tempat tidur Rangga yang masih demam. Anak itu menggenggam tangannya erat, seolah takut ditinggal. Tatapannya kosong, seolah berkata, "Bunda, aku lelah." Vina membelai rambut anaknya pelan, lalu menatap langit-langit kamar. Air matanya kembali tumpah, diam-diam, seperti ribuan malam sebelumnya. Tapi kali ini, di balik air matanya, ada sesuatu yang berbeda. Ada bara yang mulai tumbuh di hatinya. Bukan dendam, tapi keteguhan. Beberapa hari kemudian, Vina mendengar bahwa Bu Susi akan mengadakan arisan di rumah. Ia bergegas membersihkan rumah, menyusun kursi di ruang tamu, menyiapkan kue dan minuman. Semua ia kerjakan sendiri. Ahmad, seperti biasa, sibuk di kantor dan tak pernah terlibat urusan rumah. Pagi itu, sebelum para tamu datang, Bu Susi kembali mengomel panjang lebar. Menyuruh Vina menyeka kaca, mencuci ulang gelas, menyapu ulang lantai. "Kamu itu kerja kayak setengah mati. Dasar perempuan kampung, dikasih rumah bagus juga otaknya nggak nyampe." Cibir Bu Susi di depan pembantu tetangga yang datang meminjam loyang. Vina menahan diri. Kali ini, dengan sangat keras. Ia menatap kaca jendela yang baru saja ia bersihkan, melihat bayangan dirinya sendiri, seorang perempuan yang semakin hari semakin hilang. Rangga duduk di pojok dapur, memeluk buku gambar. Ia tak lagi mau bicara dengan siapapun selain ibunya. Sorot matanya kosong. Anak sekecil itu kini tumbuh dalam ketakutan dan rasa tidak dicintai. Ketika siang tiba dan para tamu berdatangan, Bu Susi tampil dengan senyum lebarnya. Ia menyambut mereka dengan gaya sosialita tua, berpakaian cerah dan suara tawa palsu yang menggelegar. Vina hanya mengintip dari balik dapur, seperti bayangan yang tak pernah dianggap ada. Tapi sore itu, sesuatu dalam diri Vina meledak. Bukan karena dihina lagi, bukan karena dipojokkan lagi, tapi karena saat Bu Susi tertawa bersama teman-temannya, ia menunjuk ke arah Rangga yang tanpa sengaja melintas di ruang tamu. "Itu cucu saya. Lihat tuh, kayak nggak terurus, kan? Makanya kalau punya menantu jangan asal pilih. Anak saya sial banget, dapat istri kayak gitu. Anaknya pun jadi beban." Suara itu tumpah seperti racun. Dan kali ini, racun itu mengenai jantung Vina langsung. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. Pandangannya berkunang. Lalu perlahan, ia melangkah ke arah keran dapur. Mengisi satu ember penuh air dingin. Kakinya melangkah pasti ke ruang tamu. Bu Susi masih tertawa dengan teman-temannya, membanggakan dirinya, merendahkan orang lain seperti biasa. Dan tanpa banyak kata, Vina mengangkat ember itu tinggi-tinggi, dan menyiramkan seluruh isinya ke tubuh Bu Susi, tepat di hadapan teman-temannya. Suara air terciprat. Jerit kecil terdengar. Ruangan hening. Semua mata membelalak menatapnya. Vina menatap lurus ke mata mertuanya yang kini terkejut,
basah kuyup, dan tak bisa berkata apa-apa. Mulai hari ini, saya bukan lagi budak di rumah ini, ucap Vina dengan suara bergetar. Suaranya pelan, tapi penuh tekad. Dan di sudut ruang itu, Rangga, untuk pertama kalinya, tersenyum kecil. Vina hanya menunduk, menahan isak yang nyaris meledak di ujung tenggorokannya. Matanya yang basah menatap meja makan yang telah ramai oleh para kerabat, namun terasa sunyi dalam hatinya. Kalimat Bu Susi tadi masih menggema di kepalanya, menusuk seperti jarum halus yang menyayat kulit hati. Kalau cuma bisa bantu-bantu di dapur, ngapain jadi menantu? Menantu atau pembantu sih? Ucapan itu dilontarkan Bu Susi dengan nada tawa yang menyindir, di hadapan seluruh keluarga besar Ahmad. Mereka tertawa kecil, ada yang tersenyum, dan beberapa menunduk pura-pura tak mendengar. Tapi tak satu pun membelanya. Bahkan Ahmad, suaminya sendiri hanya duduk terpaku di sisi lain meja, memalingkan wajah seperti tidak terjadi apa-apa. Vina menggenggam erat rok panjang yang ia kenakan, menahan getar tubuhnya agar tak runtuh di tempat itu. Ia menelan ludahnya yang terasa pahit, memaksakan sebuah senyuman kaku agar tak terlihat rapuh. Beberapa tamu memandangnya penuh rasa iba. Namun rasa iba tanpa keberanian untuk membela hanya membuat Vina merasa lebih sendirian. Acara makan malam itu berlangsung dalam suasana yang terasa asing bagi Vina. Ini seharusnya jadi pertemuan keluarga yang hangat, sebuah perayaan kecil ulang tahun keponakan Ahmad. Tapi bagi Vina, ini adalah malam paling memalukan dalam hidupnya. Setelah menyusun piring-piring kotor dan memastikan semua tamu telah makan, Vina melangkah pelan ke dapur. Tangan dan kakinya bergerak otomatis, mencuci piring satu persatu sambil mencoba menahan air mata yang menggenang. Uap dari air hangat wastafel membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang mulai tumpah. Di luar dapur, tawa masih menggema. Suara Bu Susi terdengar paling nyaring, seolah bangga karena telah berhasil merendahkan Vina di hadapan orang-orang. Vina menghela napas panjang. Dadanya sesak, bukan hanya karena ucapan mertuanya, tapi karena sikap Ahmad yang tak pernah berubah. Diam. Selalu diam. Sudah 3 tahun ia menjadi istri Ahmad. Dari awal pernikahan, ia tahu hidupnya tak akan mudah. Tapi ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini. Seperti orang luar, bahkan lebih buruk dari itu. Seperti pelayan di rumah yang bahkan tak digaji. Setelah selesai merapikan semuanya, Vina kembali ke kamar. Kamar kecil di ujung rumah yang dulunya adalah gudang. Kamar itulah yang diberikan Bu Susi padanya dan Ahmad setelah mereka menikah. Biar bisa hemat, begitu alasannya. Padahal, Bu Susi punya 2 kamar kosong yang lebih layak. Ahmad masuk tak lama kemudian. Vina sedang duduk di pinggir ranjang, memeluk lututnya sambil menatap dinding. "Ma, jangan terlalu dimasukin ke hati," kata Ahmad, mengambil posisi di tepi ranjang. "Ibu cuma bercanda." Vina menoleh pelan. Matanya memerah. "Bercanda?" Suaranya serak. "Kamu nggak dengar tadi dia ngomong apa di depan semua orang?" Ahmad menghela napas panjang, seolah lelah dengan percakapan yang baginya tak penting. "Ibu memang gitu orangnya. Kamu kan tahu dari awal. Tapi kamu juga tahu aku sudah capek." "Mat," suara Vina pecah. "Aku capek selalu jadi bahan hinaan. Aku capek jadi orang yang dianggap cuma pantas di dapur. Aku ini istrimu. Tapi kenapa kamu selalu diam saat aku dipermalukan?" Ahmad tak menjawab. Ia justru bangkit dan membuka ponselnya, pura-pura mengecek pesan. Vina menatapnya lama, lalu berdiri dan melangkah keluar kamar. Ia butuh udara. Malam itu dingin. Angin berembus pelan menyentuh kulit wajahnya yang masih basah. Vina duduk di teras belakang rumah, menatap bulan yang menggantung di langit. Diam-diam ia menangis lagi, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah. "Aku bukan pembantu. Aku bukan pembantu."
Gumamnya berulang-ulang, seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Vina bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju dapur, seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Ada rasa getir yang menempel di dadanya. Ia tak menyapa siapapun. Bahkan senyum pun tak sempat ia suguhkan. Bu Susi sudah duduk di ruang makan sambil menggenggam segelas teh hangat. Tatapannya mengawasi gerak-gerik Vina yang tengah menghidangkan sarapan. Telur dadar lagi, sindirnya. Nggak ada kreasi lain, Vin? Dasar perempuan kampung. Vina tidak menanggapi. Ia hanya meletakkan piring-piring sarapan, lalu kembali ke dapur. Aku ngomong, kamu denger nggak? Suara Bu Susi mulai meninggi. Vina memutar tubuhnya pelan. Matanya lurus menatap mertuanya. Dengar, Bu. Tapi saya pikir, percuma saya jawab. Karena setiap jawaban saya pasti akan salah di mata ibu. Bu Susi terdiam. Kaget. Ini pertama kalinya Vina membalas, meski dengan suara tenang dan wajah datar. Kamu mulai kurang ajar, ya? Desis Bu Susi. Saya hanya bicara apa yang saya rasa, jawab Vina, lalu berlalu tanpa menoleh. Ahmad yang baru keluar kamar melihat situasi itu, tapi seperti biasa, ia hanya berdiri diam. Tak ada usaha untuk meredakan atau membela. Baginya, lebih baik diam daripada ikut dalam keributan antara ibunya dan istrinya. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Vina semakin jarang bicara. Tatapannya kosong, sikapnya datar. Ia tetap melakukan semua pekerjaan rumah seperti biasa, tapi dengan hati yang kosong. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Bu Susi mengadakan arisan keluarga di rumah. Ia sengaja memerintahkan Vina memasak semua hidangan tanpa bantuan siapapun. Dari pagi hingga sore, Vina tak berhenti bekerja. Tapi bukan pujian yang ia terima. Saat acara berlangsung, Bu Susi berdiri di tengah para tamu, lalu tertawa sambil menunjuk ke arah dapur. Itu si Vina tuh. Kalau nggak ada dia, rumah ini bisa kotor kayak kandang. Tapi ya gitu. Dasar dari kecil nggak pernah dididik jadi istri orang kaya. Biarpun tinggal di rumah bagus, tetap saja kayak pembantu, ya nggak? Tamu-tamu tertawa. Beberapa menutup mulut, mencoba bersikap sopan. Vina berdiri di balik pintu dapur, mendengar semuanya. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia keluar. Berdiri tegak di hadapan mereka. Permisi. Suaranya jelas dan tenang. Semua orang menoleh. Maaf, Bu. Saya memang bukan orang kaya. Saya juga mungkin tak sebaik harapan ibu. Tapi saya bukan pembantu di rumah ini. Saya menantu. Saya istri dari anak ibu. Semua terdiam. Bahkan Bu Susi tak mampu berkata-kata. Ahmad bangkit dari duduknya. Tapi Vina sudah melanjutkan. Kalau ibu terus merasa saya tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini, maka izinkan saya pergi. Tapi sebelum itu, saya ingin semua tahu, saya sudah cukup. Saya sudah cukup diam. Cukup terluka. Cukup dipermalukan. Vina berbalik, meninggalkan ruangan. Tangisnya pecah sesaat setelah pintu kamar tertutup. Ahmad menyusul, mencoba berbicara. Tapi Vina hanya memandangnya dengan mata yang penuh luka. Aku nggak butuh kamu untuk membela aku di depan orang banyak, Mat. Tapi aku butuh kamu untuk berdiri di sisiku. Tapi nyatanya, kamu lebih memilih diam. Malam itu, Vina duduk berkemas. Ia tahu, ia tak bisa terus tinggal di rumah itu. Ia butuh jeda, ruang untuk bernapas. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi hatinya sudah terlalu lelah untuk tinggal. Ahmad memohon agar Vina bertahan. Tapi semua sudah terlambat. Hati Vina sudah beku. Ia berdiri, menggenggam koper kecil di tangannya. Aku akan pergi dulu, Mat. Bukan karena aku menyerah.
Tapi karena aku ingin mencintai diriku sendiri, sebelum aku benar-benar hancur. Ahmad hanya terdiam. Bahkan kali ini pun, ia tidak mengejar. Dan begitu pintu itu tertutup, lenyaplah bayangan seorang menantu yang selama ini selalu tunduk. Kini, yang tersisa adalah luka, dan keberanian yang mulai tumbuh dari dalam hati yang remuk. Ahmad hanya terdiam. Bahkan kali ini pun, ia tidak mengejar. Dan begitu pintu itu tertutup, lenyaplah bayangan seorang menantu yang selama ini selalu tunduk. Kini, yang tersisa adalah luka, dan keberanian yang mulai tumbuh dari dalam hati yang remuk. Malam itu, Vina menumpang tidur di rumah sahabat lamanya, Ranti, yang tinggal tak jauh dari kota. Ranti adalah satu dari sedikit orang yang tahu bagaimana luka batin Vina selama 3 tahun belakangan. Tanpa banyak tanya, Ranti menyiapkan kamar dan memeluknya erat. Vina menangis di sana, untuk pertama kalinya dengan suara yang tak lagi ia tahan. Namun, di balik keputusannya pergi, hatinya tetap tertambat pada satu hal yang membuatnya belum bisa sepenuhnya melepaskan rumah itu, Rangga. Putra kecil mereka yang baru berusia 6 tahun, tinggal bersama Ahmad dan Bu Susi. Vina sempat ingin mengajak Rangga, namun ia tahu betul, Bu Susi takkan mengizinkannya membawa cucu kesayangannya. Lagi pula, Vina tak ingin membuat keadaan semakin panas malam itu. Ia berjanji akan segera menjemput Rangga begitu pikirannya cukup tenang dan tempat tinggal yang lebih layak sudah ia temukan. Namun, takdir tak pernah menunggu kesiapan siapapun. 3 hari setelah kepergian Vina, sore itu hujan turun deras. Jalanan licin, dan suasana rumah besar keluarga Ahmad tampak suram. Di dalam rumah, terdengar teriakan keras dari arah dapur. Anak kecil dasar bandel. Udah dibilang jangan main di dapur. Bentak Bu Susi, wajahnya merah padam. Tepat di depan kompor yang masih menyala, Rangga terduduk dengan tubuh gemetar. Tangannya memegangi lengan kirinya yang merah melepuh karena terkena air panas dari panci yang tadi tumpah. Bu Susi panik, tapi bukan karena luka cucunya, melainkan karena kekacauan yang ditimbulkan. Ia berteriak memanggil Ahmad yang baru saja pulang dari kantor. Ahmad berlari masuk dan langsung terkejut melihat kondisi Rangga. Anak itu menangis terseduh. Air matanya bercampur air hujan yang menetes dari rambutnya. Ahmad mendekat, mengangkat tubuh kecil Rangga dan menatap luka yang menganga di kulit lengannya. "Ya Allah, kenapa bisa begini?" tanya Ahmad panik. "Anakmu ini yang salah. Dia mainan panci di dapur, padahal udah dibilangin jangan ikut-ikut ke sini," sahut Bu Susi, berusaha membela diri. Rangga hanya bisa menangis. Ahmad membawa anak itu ke klinik terdekat, tak sempat mengganti baju kerja atau bertanya lebih jauh. Seluruh perjalanan di mobil diisi dengan tangis Rangga yang tak henti-henti. Di klinik, dokter mengatakan luka itu cukup serius. Butuh perawatan rutin, dan kemungkinan akan meninggalkan bekas. Ahmad memeluk anaknya erat-erat, perasaan bersalah mulai menyelinap dalam pikirannya. Tapi rasa bersalah itu berubah menjadi kekesalan. Bukan pada dirinya, tapi pada Vina. Kalau saja Vina nggak pergi seenaknya. Vina sedang mencuci pakaian Ranti di halaman belakang saat ponselnya bergetar. Nama Ahmad muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo." "Rangga luka." Suara Ahmad terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. "Kamu senang sekarang?" Jantung Vina seketika berhenti berdetak. "Apa maksud kamu? Luka di mana? Kenapa bisa luka?" "Kamu ninggalin dia, Vin. Dia luka karena kamu," bentak Ahmad dari seberang. "Kamu yang harusnya di rumah jaga dia, bukan kabur kayak pengecut." Air mata Vina jatuh begitu saja. Tangannya gemetar. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. "Aku kabur? Aku pergi karena aku udah nggak kuat dipermalukan. Ahmad, kamu lihat sendiri ibumu terus-terusan menyiksa aku secara emosional. Kamu diam.
Kamu biarin. Dan sekarang anak kita yang jadi korban. Kamu puas? Di mana Rangga sekarang? Aku mau ke sana. Sudah di rumah. Tapi jangan sok jadi ibu baik-baik sekarang, ucap Ahmad dingin sebelum menutup telepon. Vina terduduk lemas. Dadanya sesak. Hatinya remuk. Tapi ia tahu, ia tak bisa diam kali ini. Ia segera meminta izin Ranti untuk pergi, lalu memesan taksi dan langsung menuju rumah mertuanya. Sesampainya di rumah, hujan masih rintik-rintik. Vina mengetuk pintu dengan panik, dan begitu pintu terbuka, ia langsung menerobos masuk tanpa menunggu dipersilakan. Rangga, panggilnya keras. Suara langkah kecil terdengar dari kamar tengah. Rangga muncul dengan tangan terbalut perban dan mata sembab. Melihat ibunya, ia langsung berlari. Mama A. Tangis Rangga pecah seketika, memeluk erat tubuh ibunya. Vina mengusap punggung anaknya, menciumi ubun-ubunnya berulang kali. Air matanya tumpah sejadi-jadinya. Apa yang ibu lakukan sampai kamu luka begini? Nak? Maafin Mama. Ya? Mama terlambat. Di belakang mereka, Bu Susi muncul sambil berkacak pinggang. Mentang-mentang anakmu luka, kamu datang-datang langsung nyalahin orang, ya? Vina berdiri, matanya menatap tajam ke arah Bu Susi. Kalau ibu nggak bisa jaga anak saya, kenapa ibu larang saya bawa dia pergi? Karena dia cucu saya, teriak Bu Susi. Dan kamu nggak punya hak bawa-bawa anak seenaknya, apalagi setelah ninggalin rumah ini tanpa pamit. Kalau ibu masih menganggap saya bagian dari keluarga ini, kenapa saya terus diperlakukan kayak sampah? Ahmad muncul dari balik pintu kamar. Cukup. Jangan ribut di depan anak, bentaknya. Vina menoleh ke Ahmad, wajahnya basah oleh air mata. Kamu lihat sendiri, Ahmad. Lihat luka di tangan anak kita. Dan kamu masih berani bilang ini semua salahku. Ahmad menggeleng, seolah ingin membuang semua kenyataan itu dari pikirannya. Aku cuma tahu kamu pergi ninggalin keluarga ini. Itu fakta. Kamu lebih milih drama daripada tanggung jawab. Tanggung jawab? Kamu bahkan gak pernah tanggung jawab sebagai suami. Kamu gak pernah bela aku. Gak pernah pasang badan waktu aku dipermalukan ibumu. Ahmad menggertakkan gigi. Emosinya memuncak. Kalau kamu memang ngerasa gak cocok sama ibu, kamu bisa ngomong baik-baik. Tapi kamu malah kabur. Egois. Dan kamu terlalu penakut untuk memilih. Kamu lebih takut menyakiti hati ibumu daripada melindungi istrimu dan anakmu sendiri. Suasana hening. Rangga berdiri di tengah, memeluk perut ibunya, menangis pelan. Sorot matanya menyiratkan ketakutan dan kebingungan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Vina meraih tangan Rangga. Aku bawa Rangga pergi malam ini juga. Jangan bawa dia, Vin. Ahmad mencoba menghentikan. Terlambat, Mat. Kalau kamu nggak bisa jadi ayah yang melindungi anakmu, maka biar aku yang melindunginya. Malam itu, Vina membawa Rangga kembali ke rumah Ranti. Meski sempit dan sederhana, di sana Rangga tidur lebih nyenyak, dipeluk oleh kasih sayang yang tulus. Vina mencium luka di lengannya, berharap rasa sakit itu bisa berpindah ke dirinya. Beberapa hari kemudian, Vina menghubungi pengacara. Ia tak ingin berlarut-larut dalam pertengkaran yang melelahkan. Ia butuh kejelasan. Ia butuh hak asuh atas Rangga. Ia ingin membesarkan anaknya dengan damai, jauh dari cengkeraman keluarga yang lebih memilih harga diri daripada kebahagiaan. Namun perjuangannya tidak akan mudah. Ahmad menolak bercerai. Menolak memberikan hak asuh. Ia mulai menyebar cerita pada keluarga besar bahwa Vina kabur dari rumah, membawa anak tanpa izin, dan mencoreng nama baik keluarga. Tapi kali ini, Vina tidak akan mundur. Ia sudah cukup lama diam. Cukup lama mengalah. Kini, demi Rangga,
dan demi dirinya sendiri, ia memilih berdiri. Dengan luka yang belum sembuh, dan hati yang masih patah, Vina menatap langit pagi. Ayah yang tak melindungi, akan kuhapus dari cerita hidup anakku. Biarlah aku sendiri, asal dia tumbuh tanpa luka seperti yang kutanggung hari ini. Langit pagi itu pucat, seolah tahu isi hati Vina yang penuh luka namun juga tekad yang tak bisa lagi dibendung. Beberapa minggu telah berlalu sejak Vina membawa Rangga keluar dari rumah itu. Ia sudah pindah ke kontrakan kecil tak jauh dari tempat tinggal Ranti. Kehidupan mereka sederhana, bahkan jauh dari layak jika dibandingkan rumah keluarga Ahmad yang megah, tapi penuh kehangatan yang selama ini dirindukan Vina. Rangga kini tampak lebih ceria, meski kadang masih mengeluhkan lengannya yang nyeri dan bertanya kapan bisa kembali bermain di taman dekat rumah nenek. Vina hanya bisa memeluknya setiap kali pertanyaan itu muncul, dan menjawab dengan hati-hati. Kalau kamu rindu, nanti mama ajak main ke taman lainnya, yang lebih bagus dan aman. Rangga mengangguk pelan. Ia belum paham seluruh konflik yang terjadi. Tapi ia tahu satu hal. Sejak bersama ibunya, ia merasa lebih damai. Namun damai itu hanya sebentar. Hari itu, pagi baru saja merangkak, saat Ranti masuk ke kamar dengan wajah gelisah. Ia memegang ponselnya sambil menyerahkannya ke Vina. Kamu harus lihat ini. Vina menatap layar. Sebuah pesan berantai dari grup ibu-ibu komplek muncul. Di sana, dengan penuh percaya diri, Bu Susi mengumumkan bahwa siang nanti rumahnya akan menjadi tuan rumah arisan bulanan. Yang mengejutkan bukan hanya itu, melainkan isi undangan pribadi yang ditujukan khusus pada Vina. Silakan datang kalau masih ingat siapa yang dulu mengangkatmu jadi menantu. Sekalian kita tunjukkan ke teman-teman siapa sebenarnya yang pantas disebut ibu. Kalimat itu menggantung seperti tali gantung di leher. Dingin, tajam, penuh ejekan yang terselubung dengan gaya formal seorang ibu yang penuh kepalsuan. Ranti menghela napas. Kamu gak usah datang, nah. Jelas dia cuma mau permalukan kamu di depan orang-orang. Tapi Vina menggeleng pelan. Matanya menatap jauh keluar jendela. Penuh keyakinan yang baru. Tidak, Ran. Justru aku akan datang. Aku akan berdiri di sana bukan sebagai istri Ahmad, tapi sebagai ibu Rangga yang tak lagi bisa diinjak martabatnya. Pukul 2 siang, rumah besar itu kembali dipenuhi suara tawa ibu-ibu. Meja panjang penuh dengan snack mahal, taplak renda bersih dan harum, dan pelayan yang lalu lalang menyuguhkan minuman. Bu Susi berdiri di tengah-tengah mereka seperti ratu pesta, mengenakan kebaya modern berwarna emas, rambut disanggul rapi, dan senyum palsu yang tak lepas dari wajahnya. Maaf ya, rumah agak berantakan. Maklum, mantan menantu saya udah pergi dari rumah, jadi nggak ada yang bantu-bantu, katanya disambut tawa kecil beberapa tamu. Salah satu ibu bersuara, "Loh Bu, katanya dia pergi bawa anaknya? Kenapa bisa gitu?" Wajah Bu Susi langsung berubah seolah ingin menangis. Padahal jelas air mata itu pura-pura. Dia itu memang perempuan tak tahu diuntung. Udah dikasih rumah, dikasih tempat tinggal. Malah kabur. Meninggalkan anak dan suami. Astagfirullah, kok tega ya? Tiba-tiba suasana jadi tegang saat satu suara muncul dari pintu utama. Maaf, sepertinya ada yang harus aku luruskan. Semua kepala menoleh bersamaan. Dan di sana, berdiri sosok yang selama ini hanya jadi bahan bisik-bisik. Vina. Ia mengenakan tunik putih polos dengan celana panjang hitam. Penampilannya sederhana, tapi sorot matanya tajam. Di sampingnya berdiri Rangga, memegang tangan ibunya erat-erat. Bu Susi terpaku. Ekspresi kagetnya tak bisa ia sembunyikan. Tapi sekejap kemudian ia kembali memasang topeng. Oh, kamu datang juga, Vin. Aku senang. Tapi sayang, kita sudah selesai bahas kamu. Vina tersenyum, tipis. Tapi belum selesai bagiku.
Ia melangkah masuk. Langkahnya tenang, meski jantungnya berdetak liar. Aku dengar ibu bilang aku meninggalkan anak dan suami. Tapi, siapa yang meninggalkanku lebih dulu? Beberapa ibu mulai saling pandang. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi selama aku tinggal di rumah ini, aku dihina, ditindas, bahkan dipermalukan di depan orang banyak, tanpa pernah suamiku berdiri membela. Vina menoleh ke arah para tamu. Ibu-ibu, mungkin kalian mengenal Bu Susi sebagai sosok yang ramah dan dermawan. Tapi di balik itu, ada wajah yang tak pernah kalian lihat. Wajah seorang ibu mertua yang menyuruh menantu cuci kaki tamu sambil menggendong anak yang demam. Yang menghitung tiap butir nasi yang aku makan. Yang membanding-bandingkan aku dengan mantan pacar anaknya sendiri. Hei, cukup. Jangan fitnah saya di rumah saya sendiri, bentak Bu Susi, mulai kehilangan kendali. Fitnah. Vina menatap tajam. Jadi luka bakar di tangan anakku juga fitnah. Suasana hening seketika. Rangga menunduk, tangan kirinya masih dibalut perban. Beberapa ibu mulai menunduk. Beberapa lainnya menatap Bu Susi dengan tatapan curiga. Jangan-jangan benar ya, Bu? Astaga, masa anak sendiri bisa luka begitu? Bu Susi panik. Ia tertawa kecil. Paksa. Itu kan kecelakaan. Namanya juga anak kecil. Betul. Tapi kenapa saat anak itu terluka, yang ibu pikirkan cuma rasa malu dan harga diri? Bukan keselamatannya. Wajah Bu Susi memerah. Ia maju mendekati Vina. Suaranya menggertak. Kamu datang ke sini cuma buat cari simpati? Kamu pikir kamu siapa? Saya, cuma ibu dari Rangga. Yang selama ini ibu hina dengan sebutan, beban keluarga. Vina menunduk sebentar, lalu menatap semua orang di ruangan itu. Saya dulu diam karena saya takut. Tapi sekarang saya sadar. Diamku hanya membuat orang seperti ibu merasa benar. Saya akan melawan. Bukan dengan teriakan atau amarah. Tapi dengan bukti, bahwa saya bisa berdiri sendiri tanpa diinjak. Tangis Rangga mulai pecah. Mama, ayo kita pulang aja. Vina memeluk anaknya, lalu berjalan meninggalkan ruangan. Tapi sebelum keluar dari pintu, ia menoleh sekali lagi. Bu Susi, hari ini mungkin rumahmu penuh tamu. Tapi percayalah, tak ada yang lebih kosong dari hati seorang ibu yang tega menyakiti anak perempuan orang lain demi harga diri palsunya. Pintu tertutup. Dan kali ini, tak ada satupun yang tertawa. Ranti memeluk Vina erat saat mereka tiba kembali di kontrakan. Rangga langsung masuk ke kamar dan membaringkan diri sambil memeluk boneka kecilnya. Vina duduk di lantai ruang tamu. Lelah luar biasa. Tapi kali ini bukan lelah karena dihina, melainkan lelah karena berani. Rasa yang asing namun menguatkan. Ponselnya bergetar. Ahmad. Ia tak ingin mengangkatnya. Tapi kali ini, ia ingin dengar. Hanya untuk memastikan apa yang akan suaminya katakan. Vin. Suara Ahmad terdengar berat. Aku nggak mau dengar pembelaanmu. Mat, kalau kamu telepon cuma mau bilang aku mempermalukan ibumu, kamu boleh tutup sekarang juga. Tidak. Aku telepon karena aku malu. Vina terdiam. Aku lihat video kamu di rumah tadi. Teman-teman kantor kirim ke aku. Semua orang lihat, dan aku sadar betapa aku telah gagal sebagai suami. Air mata mulai menggenang di mata Vina. Tapi semuanya sudah terlambat. Mat. Vin, aku ingin kita bicara. Bukan sebagai suami istri. Tapi sebagai orang tua Rangga. Vina menghela napas. Kali ini tanpa kemarahan. Hanya ketenangan yang datang dari kepedihan yang terlalu dalam. Besok jam 3. Di taman dekat rumah Ranti. Baik, jawab Ahmad. Telepon terputus. Malam itu,
Vina memandangi wajah Rangga yang tertidur. Ia menyentuh luka di lengannya dengan lembut, berharap waktu akan segera menyembuhkannya. Lalu ia menatap ke langit-langit kamar. Bibirnya berbisik lirih. Aku bukan perempuan kuat, Tuhan, tapi berikan aku cukup kekuatan, agar aku bisa bertahan demi anakku. Dan malam pun menutup hari itu dengan keheningan yang damai, meski badai belum sepenuhnya berlalu. Kalau ibu tidak bisa menghargai kami di rumah kami sendiri, jangan salahkan aku jika aku tak bisa lagi menghargai ibu. Suara Vina menggema di ruang tamu yang mendadak sunyi. Sejenak, tak ada yang bergerak, seakan waktu membeku. Para tamu arisan yang sebelumnya tertawa riuh kini terdiam dalam kebisuan yang aneh. Tatapan mereka terpaku pada Vina yang berdiri dengan tubuh bergetar. Wajahnya merah padam, kedua tangannya mengepal. Lalu, tanpa aba-aba, Vina melangkah menuju meja tengah. Ia mengangkat kendi berisi air putih yang sebelumnya disiapkan untuk menyegarkan para tamu. Tangan kirinya menggenggam erat leher kendi, sementara tangan kanannya menopang bagian bawah. Dalam satu gerakan cepat, biur, air dingin mengguyur tubuh Bu Susi dari kepala hingga dada. Baju brokat warna biru langit yang dikenakannya langsung basah kuyup. Sang gulungan rambut yang semula ditata anggun kini melepek. Make up tebalnya mulai luntur, membentuk alur seperti sungai kecil di pipi. Beberapa tamu menjerit pelan, sebagian menutup mulut tak percaya. Seorang ibu yang duduk di sudut tampak tercekat, sementara yang lainnya berbisik-bisik panik, takut terlibat dalam kekacauan ini. Bu Susi berdiri kaku. Wajahnya menyeringai marah, dan matanya menyala tajam seperti bara yang tersulut bensin. Kurang ajar kau, Vina. Teriaknya lantang, suaranya parau dan menggetarkan dinding rumah. Kau menyiram ibu mertuamu sendiri? Di depan orang-orang. Namun Vina tidak gentar. Ia menatap Bu Susi dengan pandangan tajam, suaranya datar, namun tegas. Saya siram bukan karena saya tak tahu sopan santun, Bu. Tapi karena ibu telah mempermalukan saya dan suami saya tanpa alasan. Di depan semua orang pula. Apakah ibu pikir saya hanya akan diam diperlakukan seperti ini? Dada Bu Susi naik turun menahan napas. Tangannya mengepal dan mulutnya gemetar. Namun belum sempat ia membalas dengan amarah lainnya, terdengar suara sepatu laki-laki menghentak lantai. Ahmad muncul dari pintu dapur. Matanya membelalak melihat ibunya dalam kondisi basah kuyup. Astagfirullah. Apa-apaan ini, Vin? Bentaknya dengan suara meninggi. Ia berlari menghampiri Bu Susi, mengambil kain dari sofa dan mencoba menyelimuti tubuh ibunya. Vina tetap berdiri tegak. Ia tahu apa yang akan terjadi. Kenapa kamu siram ibu? Kamu sudah gila, ya? Di depan orang-orang. Harga diri keluarga kita hancur karena kamu. Dan benar saja, bukan kemarahan atas ucapan-ucapan keji ibunya yang keluar dari mulut Ahmad, melainkan kemarahan atas martabat yang jatuh. Vina menahan napas. Sakit itu terasa seperti menampar dirinya. Ia tidak berharap Ahmad akan membelanya. Tidak setelah sekian lama laki-laki itu lebih memilih menjadi anak yang penurut daripada menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi tetap saja, hatinya nyeri. Sangat nyeri. Jadi itu yang kau pikirkan? Harga diri keluarga ini? Tanya Vina dengan senyum getir. Bukan bagaimana ibumu memanggilku wanita tak tahu malu, menyebut kita benalu, menyindir kita sebagai sampah yang tinggal numpang? Itu tidak penting. Ya. Ahmad menggeram. Vina, kamu sudah keterlaluan. Ini ibuku. Dia orang tua. Walau dia berkata kasar pun kamu harusnya menahan diri. Kamu mempermalukan dia. Vina tertawa sinis. Aku mempermalukan dia? Bukankah dia yang lebih dulu mempermalukan kita? Dan sekarang kamu marah padaku karena membela diri? Bagus. Mat. Sangat bagus.
Aku akhirnya paham siapa sebenarnya yang kamu bela. Para tamu satu persatu mulai berdiri. Beberapa meminta pamit dengan wajah canggung. Ada yang hanya membungkuk pelan pada Bu Susi, lalu bergegas keluar. Arisan itu bubar seketika, berubah dari pesta menjadi panggung aib keluarga. Bu Susi masih berdiri dengan tubuh gemetar. Rasa malu, amarah, dan kebencian bercampur di wajahnya. Kau perempuan tak tahu diuntung. Kau pikir rumah ini rumahmu? Ini rumah anakku. Kalau aku minta kamu angkat kaki sekarang juga, kamu harus pergi. Silakan, jawab Vina tenang. Saya pergi, Bu. Tapi tidak sendiri. Lalu ia berbalik menatap Ahmad, menantang. Aku pergi, bersama Rangga. Dan jika kamu, Ahmad, lebih memilih ibumu yang menghina istrimu setiap hari, maka aku tak akan menahanmu. Ahmad terdiam. Ia tampak terjebak antara dua jurang yang sama dalamnya. Namun, ekspresinya jelas. Ia lebih marah karena rasa malunya, bukan karena rasa bersalah pada istrinya. Pergilah sesuka hatimu, Vin, katanya akhirnya. Tapi jangan pernah salahkan aku kalau suatu saat kamu menyesal. Vina menatapnya dengan penuh luka yang tak lagi bisa ditutup. Justru sekarang aku menyesal. Menyesal karena selama ini aku bertahan pada laki-laki yang tidak tahu bagaimana caranya membela perempuan yang dia nikahi. Dengan langkah tegap, Vina pergi ke kamar, mengambil tas kecil, lalu menghampiri Rangga yang sedari tadi berdiri di pojokan dengan wajah bingung. Rangga, ayo, kita pergi dari sini. Rangga mengangguk, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Iya, Bu. Saat mereka melangkah keluar, Bu Susi menjerit, jangan pernah kembali. Jangan pernah. Vina tidak menoleh. Ia tahu, jika ia menoleh, air matanya akan jatuh, dan itu bukan yang ia inginkan. Bukan di hadapan orang-orang yang telah membuatnya menderita. Di luar, matahari masih bersinar cerah. Tapi di dalam hati Vina, badai baru saja dimulai. Beberapa jam kemudian, Vina duduk di bangku halte bersama Rangga. Matanya menerawang jauh, pikirannya melayang kemana-mana. Rumah yang ia tinggalkan adalah tempat di mana ia mengukir cinta, merawat luka, dan berjuang mempertahankan keluarga. Tapi kini, semuanya hancur dalam satu siang yang penuh kehinaan. Bu, kita mau kemana? Tanya Rangga pelan. Vina menoleh, menatap anaknya yang wajahnya begitu mirip Ahmad. Hatinya perih. Kita ke rumah Tante Lesti dulu ya, sayang. Mama butuh waktu untuk berpikir. Rangga mengangguk. Meski masih kecil, bocah itu tampaknya mengerti bahwa hari ini adalah hari besar. Hari di mana ibunya berubah. Di rumah Lesti, Vina disambut dengan pelukan hangat. Lesti, sahabat lamanya yang selalu siap mendengar, memeluknya erat. Vin, kamu nggak apa-apa. Vina menggeleng pelan. Aku capek, Les. Tapi aku lega. Akhirnya aku bisa membela diriku sendiri. Lesti menghela napas. Kamu berani banget, Vin. Tapi kamu juga pasti sakit, kan? Banget, jawab Vina sambil mengusap air matanya yang mulai jatuh. Tapi aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu banyak menelan hinaan. Kalau bukan hari ini, kapan lagi aku akan berdiri untuk diriku sendiri? Lesti menggenggam tangannya. Kamu sekarang punya rumahku. Vin, kamu nggak sendirian. Vina tersenyum, meski air matanya terus mengalir. Terima kasih, Les. Malam itu, saat Rangga tertidur di kamar tamu, Vina duduk sendiri di ruang tengah. Ia menatap jendela yang memperlihatkan bintang di langit. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, banyak ketakutan. Tapi satu hal yang ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah perlawanan. Perlawanan seorang perempuan yang selama ini dipaksa diam.
Perlawanan seorang istri yang selalu dikalahkan oleh mertua dan diabaikan oleh suami. Perlawanan seorang ibu yang ingin membesarkan anaknya tanpa cercaan. Di rumah Bu Susi, suasana muram menyelimuti ruang tamu. Ahmad duduk terdiam di sofa, sementara Bu Susi masih belum berganti baju. Ia duduk dengan selimut menutupi pundaknya, wajahnya gelap oleh dendam. Perempuan itu harus dikasih pelajaran, gumam Bu Susi lirih tapi tajam. Dia pikir bisa seenaknya pergi begitu saja. Ahmad tidak menjawab. Tatapannya kosong. Ada bagian dari dirinya yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi ada juga bisikan dalam hatinya yang berkata bahwa mungkin saja, Vina tidak sepenuhnya salah. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Biarkan dia, kata Ahmad akhirnya. Dia yang pilih pergi. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan di luar sana tanpa aku. Bu Susi mengangguk puas. Benar. Dan saat dia kembali, kita tidak akan menerimanya lagi. Mereka berdua tidak sadar bahwa yang mereka abaikan hari ini adalah perempuan yang akan bangkit dengan lebih kuat. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan menyesal. Tapi sudah terlambat. Dengan tubuh masih bergetar, Vina menatap rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung, kini berubah menjadi saksi luka paling dalam-dalam hidupnya. Hatinya perih, seolah terkoyak oleh pisau-pisau tak kasat mata yang dilayangkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Air mata sudah lama berhenti mengalir. Bukan karena ia tak sedih, tetapi karena air matanya telah mengering oleh penghinaan yang bertubi-tubi. Ia memutar pandangannya ke arah Rangga yang berdiri tegak di sampingnya, siap menjadi tempatnya berpijak ketika dunia seakan menjatuhkan segalanya padanya. Pria itu tidak berkata apa-apa. Tatapannya tajam, tapi bukan karena amarah, melainkan karena tekad. Ia tahu bahwa Vina butuh ruang untuk meresapi semua ini. Butuh waktu untuk menata luka yang kini menganga lebar. Satu langkah demi satu langkah Vina ambil, menjauh dari rumah itu. Setiap langkah seolah mengikis ingatan akan masa-masa pahit bersama Raffi dan Bu Susi. Setiap langkah seperti pembebasan dari belenggu yang selama ini menahannya untuk menjadi dirinya sendiri. Ketika sampai di depan pagar, ia sempat berhenti. Menoleh sekali, dan untuk terakhir kalinya, memandang bangunan megah yang dulu sempat ia sebut sebagai rumah. Aku tidak akan kembali. Tidak untuk meminta maaf, tidak untuk memohon pengertian. Rumah ini mungkin besar, tapi hati penghuninya sempit, bisiknya lirih. Tanpa menunggu lebih lama, Rangga membukakan pintu mobil. Vina masuk, dan ketika mobil itu perlahan menjauh, dunianya yang lama pun ikut memudar dalam pantulan kaca belakang. Ia tahu, hidup baru sedang menantinya. Bukan hidup yang mudah, tapi setidaknya hidup yang jujur dan penuh harapan. Vina menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil milik sahabat lama Rangga, seorang wanita setengah baya bernama Bu Retno yang tinggal sendirian sejak ditinggal suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, dan dapur kecil di belakang. Tapi anehnya, justru kesederhanaan itu yang membuat Vina merasa nyaman. Anggap saja rumah sendiri, nak, ucap Bu Retno dengan senyum hangat ketika Vina masuk untuk pertama kalinya. Vina hanya mengangguk pelan. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja kehilangan segalanya, dan kini harus memulai hidup dari nol. Ia tak banyak bicara, tapi setiap malam, air mata tetap menetes diam-diam di bantal tua di kamar sempit itu. Ia belum sepenuhnya kuat, tapi ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, harga dirinya. Beberapa hari berlalu, Vina mulai bangkit pelan-pelan. Setiap pagi, ia membantu Bu Retno memasak kue dan makanan ringan untuk dijual di warung-warung sekitar. Tangan yang dulu hanya terbiasa menyentuh make up dan ponsel mewah, kini mulai terbiasa dengan tepung, wajan, dan loyang panas. Awalnya ia merasa kikuk, bahkan sempat menangis saat tangannya melepuh karena minyak panas.
Tapi Bu Retno hanya tersenyum dan berkata, "Luka di tangan bisa sembuh, Nak. Tapi luka di hati cuma bisa pulih kalau kamu punya keberanian untuk terus melangkah." Kata-kata itu menancap kuat dalam benak Vina. Sejak saat itu, ia tak lagi mengeluh. Ia bekerja lebih giat, belajar lebih cepat. Setiap malam, ia mencatat resep-resep baru, mencoba inovasi kecil agar dagangan mereka laku lebih banyak. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, pesanan kue Bu Retno meningkat. Beberapa tetangga mulai memesan kue ulang tahun, snack box untuk pengajian, bahkan ada yang meminta catering kecil-kecilan untuk arisan bulanan. "Ini semua berkat kamu, Vina," ujar Bu Retno suatu malam sambil menyeduh teh hangat. "Tidak, Bu. Ini karena kita sama-sama mau berjuang," jawab Vina dengan senyum tipis. Namun, hidup memang tak pernah sepenuhnya ramah. Suatu hari, ketika Vina mengantar kue ke salah satu rumah pelanggan, ia bertemu dengan salah satu tamu yang dulu hadir di acara siraman dan menjadi saksi saat ia menyiram Bu Susi. Wanita itu menatapnya sinis. Vina ya? Waduh, saya hampir nggak kenal. Sekarang nganterin kue? Gimana kabarnya Bu Susi? Mas Raffi?" Vina menunduk sejenak, lalu menatap wanita itu lurus. "Saya sudah tidak tinggal di sana lagi, Bu. Saya hidup dengan usaha sendiri sekarang. Dan saya bersyukur karena itu." Wanita itu terkesiap, tak menyangka Vina akan menjawab dengan tenang dan mantap. Vina pamit dengan sopan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Langkahnya mantap, hatinya mulai kuat. Ia tahu, orang akan tetap berbicara apapun yang ia lakukan. Maka lebih baik fokus pada langkahnya sendiri, daripada sibuk menanggapi cibiran mereka. Di sisi lain, rumah keluarga Raffi dilanda kekacauan. Bu Susi terbaring di kamar, merasa terhina dan tidak bisa menghadapi pandangan orang-orang yang tahu tentang kejadian saat siraman. Raffi sendiri dipusingkan dengan omongan tetangga dan tekanan dari rekan-rekan bisnisnya yang mulai menjaga jarak karena drama yang mencuat ke permukaan. "Lihat apa yang sudah kamu buat, Ma," teriak Raffi saat mendatangi kamar ibunya. "Aku hanya ingin dia keluar dari hidupmu. Dia bukan dari keluarga kita. Dia bukan siapa-siapa. Dan sekarang justru karena Mama, semua orang menganggap keluarga kita rendah. Bahkan perusahaan Papa mulai kehilangan klien karena berita itu." Raffi frustrasi. Tapi ia sendiri tidak tahu harus menyalahkan siapa. Ia terlalu pengecut untuk membela Vina, tapi terlalu takut kehilangan reputasi untuk bersikap netral. Sementara itu, hatinya tak pernah benar-benar tenang sejak kepergian Vina. Ia masih ingat bagaimana tatapan mata wanita itu saat pergi, penuh luka, tapi juga penuh keteguhan. Tatapan yang tidak akan ia lupakan sepanjang hidupnya. Beberapa minggu berlalu, Vina mulai menerima pesanan sendiri, terpisah dari Bu Retno. Ia menyewa dapur kecil milik tetangga dan membuat brand kue rumahan sendiri bernama Vina Cake Home. Ia membuat logo sederhana, memasarkannya lewat media sosial, dan mengunggah proses pembuatan kue setiap hari. Yang tak disangka, usahanya mulai mendapat perhatian. Beberapa akun kuliner lokal mulai membagikan ulang videonya. Pesanan berdatangan dari luar kota. Bahkan ada salah satu pemilik kafe yang menawarkan kerjasama untuk menyediakan kue-kue buatannya secara rutin. Rangga, yang selama ini menjadi pendukung diam, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. "Kamu tahu, Vin? Aku rasa kamu nggak cuma bangkit. Kamu sedang terbang." Vina tertawa kecil. Pertama kalinya ia tertawa lepas sejak kejadian itu. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang mereka pikirkan." Suatu sore, Vina duduk di depan rumah kontrakan. Angin berhembus pelan, membawa aroma roti manis dari dapur belakang. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu menutup matanya sejenak. Dalam diam, ia berdoa. Bukan untuk membalas dendam,
Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk terus diberi kekuatan agar bisa membuktikan bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh kekayaan ataupun status sosial. Harga diri dibentuk dari perjuangan, dari keberanian untuk pergi saat tak lagi dihargai, dan dari tekad untuk bangkit meski dihancurkan oleh orang yang paling kau percaya. Dan hari itu, Vina merasa ia sedang memulainya. Dari tempat Vina berdiri sekarang, ia bisa melihat dunia yang lebih luas, dunia yang siap ia taklukkan, bukan dengan kekayaan, tapi dengan ketulusan dan kerja keras. Namun, di balik kesuksesan itu, ada badai yang mulai menggulung kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Ahmad duduk terpaku di ruang tamu yang kini terasa sangat asing. Lampu redup menggantung di langit-langit, menerangi ruangan yang kosong dan dingin. Sisa-sisa debu memenuhi sudut-sudut ruangan, menyimpan cerita yang dulu penuh tawa dan kebanggaan. Bisnis yang selama ini mereka bangun bersama, toko elektronik milik keluarganya, kini tinggal kenangan. Deretan alat elektronik yang dulu memenuhi rak, kini telah terjual satu persatu. Bangkrut. Ia menerima surat pemutusan hubungan kerja dari kantornya hanya 2 minggu lalu. PHK yang tak terduga dan menyakitkan. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Suara dering telepon tak pernah lagi membawa kabar baik. Ibunya yang dulu kokoh sebagai pilar keluarga kini jatuh sakit. Bu Susi, wanita yang dulu begitu keras dan penuh tuntutan, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Penyakit yang lama ia pendam tiba-tiba menyerang dengan ganas. Dokter berkata, kondisi ibu sudah sangat kritis. Segala obat dan perawatan dilakukan, tapi tanda-tanda kemajuan tidak terlihat. Ahmad merasa gagal. Ia gagal sebagai suami, gagal sebagai anak, dan bahkan gagal sebagai manusia yang dulu penuh ambisi. Di saat seperti ini, bayangan Vina terus menghantuinya. Betapa selama ini ia menyakiti wanita yang bahkan rela berkorban untuknya dan anaknya. Ia mengingat bagaimana Vina pergi dengan mata penuh air mata, meninggalkan semua yang pernah mereka punya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Tapi air matanya selalu tertahan di kerongkongan, terhalang oleh rasa malu dan gengsi yang terlalu besar untuk diakui. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Ahmad menatap foto keluarga yang terpajang di meja ruang tamu. Foto Vina dan Rangga yang ceria dengan senyum tulus, mengingatkannya pada kebahagiaan yang telah hilang. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada Vina. Maafkan aku. Aku salah. Aku butuh bantuanmu. Di sisi lain kota, Bu Susi menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan mata kosong. Tubuhnya yang dulu begitu kuat, kini lemah tak berdaya. Ia merasa setiap napas yang diambil semakin berat. Ia menyesali setiap kata kasar yang terucap untuk Vina dan Rangga. Menyesal telah mempersulit hidup anak menantunya sendiri. Kini, saat ia sekarat, yang ia inginkan hanyalah kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, dalam kepedihan yang mendalam, Bu Susi memanggil perawat dan meminta agar ponselnya dihubungkan dengan Vina. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Vina, anakku, maafkan ibu. Vina sedang membersihkan meja di tokonya ketika telepon berdering. Nomor yang tak dikenal muncul di layar. Hatinya berdebar. Dengan ragu, ia mengangkat telepon. Vina, ini Bu Susi, Ibu Ahmad. Suara lemah itu bergetar. Ibu, sakit. Ibu ingin bertemu dan minta maaf. Hati Vina mencelat. Semua luka lama terbangun. Namun, suara itu juga membangkitkan perasaan manusiawinya. Ia memutuskan untuk pergi, meski dengan perasaan campur aduk. Hari pertemuan itu tiba. Vina berdiri di depan pintu rumah sakit dengan tangan menggenggam erat tas kecil. Rangga berada di sisinya, memandang ibunya dengan penuh tanya. Bunda, kenapa kita ke sini? Tanya Rangga polos. Vina tersenyum lembut,
mencoba menyembunyikan kegundahannya. Kita harus kuat, nak. Kita harus maafkan, walau sulit. Mereka masuk ke ruang perawatan. Bu Susi terbaring lemah. Wajahnya pucat tapi mata yang terbuka itu penuh penyesalan. Vina duduk di samping ranjang, menatap wajah wanita yang dulu menyakitinya begitu dalam. Diam. Tak ada kata-kata yang mudah diucapkan. Akhirnya, Bu Susi mengulurkan tangan yang lemah, menggenggam tangan Vina. Maafkan ibu, Vina. Ibu terlalu keras dan tak pernah mengerti perasaanmu. Ibu menyesal semua itu. Vina menahan air mata yang mengalir deras. Luka lama bergemuruh dalam dadanya, tapi kini ia tahu, membenci hanya akan membuatnya hancur. Bu, saya juga minta maaf. Semua ini bukan hanya tentang ibu atau saya. Ini tentang keluarga yang harus kita jaga. Sementara itu, Ahmad duduk di ruang tunggu rumah sakit. Ia menatap kosong, memikirkan bagaimana hidupnya kini begitu hancur. Ia tahu, peluang untuk memperbaiki semuanya semakin kecil. Namun ia bertekad, tidak akan membiarkan masa lalu menguasai masa depannya. Di dalam hati, ia berjanji akan berubah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Vina dan Rangga. Hari-hari berlalu, dan perlahan Bu Susi mulai membaik. Vina, dengan hati yang masih berat, tetap menjaga wanita itu. Di saat yang sama, Ahmad mulai mencari pekerjaan baru, mencoba bangkit dari reruntuhan. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Kehidupan menguji mereka lagi dengan ujian yang berbeda. Bagaimana membangun kembali kepercayaan yang pernah retak, dan bagaimana merajut harapan yang pernah putus. Suatu sore, Vina duduk di teras rumah kecilnya. Angin berhembus lembut, mengibarkan rambutnya yang sudah mulai memutih di ujungnya. Di depannya, Rangga bermain dengan kucing kesayangan mereka. Telepon berdering lagi. Ahmad di ujung sana. Vina, aku ingin bertemu. Aku ingin kita mulai dari awal, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai orang tua untuk Rangga. Vina menghela napas panjang. Rasa sakit masih ada, tapi kali ini ada secercah harapan yang tumbuh. Baik, Ahmad. Kita bicarakan semuanya. Demi Rangga. Mereka pun membuat janji bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang tidak menyimpan kenangan pahit, tapi membuka peluang untuk babak baru. Baik, Ahmad. Kita bicarakan semuanya. Demi Rangga. Kata-kata itu bergema di pikirannya sepanjang hari, menjadi mantra yang menenangkan sekaligus menegaskan tekadnya. Pertemuan yang mereka janjikan di kafe kecil itu bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah babak terakhir dari sebuah cerita panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan pengorbanan. Babak di mana Vina harus berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menang. Malam itu, Vina menatap langit yang cerah dari jendela apartemennya. Suara tawa Rangga yang sedang bermain di ruang tamu membelai hatinya dengan hangat. Anak itu, yang dulu begitu rapuh menghadapi kenyataan pahit, kini tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh harapan. Semua kerja keras, perjuangan, dan air mata tidak sia-sia. Ia mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, rambutnya disanggul dengan rapi, dan wajahnya menampakkan ketenangan yang jarang sekali terlihat oleh orang lain. Tidak ada amarah, tidak ada dendam terbakar di matanya. Yang ada hanyalah ketegasan. Kau siap, nak? Tanya Vina pada Rangga yang tersenyum percaya diri. Anak itu mengangguk, menggenggam tangan ibunya erat. Mereka melangkah keluar, menuju sebuah kafe yang tidak pernah menjadi saksi kisah buruk mereka, tapi kini akan menjadi saksi sebuah babak baru. Ahmad sudah duduk di sudut kafe saat mereka datang. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat kusut, menandakan banyak pergumulan batin. Tatapannya berubah saat melihat Vina dan Rangga masuk. Ada rasa rindu, harap, tapi juga ketakutan akan jawaban yang akan ia dapatkan. Vina, sapanya pelan, suaranya nyaris gemetar.
Vina duduk tanpa banyak basa-basi. Tatapannya tajam, namun tenang. Apa yang ingin kau bicarakan, Ahmad? Ahmad menarik napas panjang, berusaha mengatur kata-kata. Aku tahu aku telah banyak menyakiti kalian berdua. Aku kehilangan segalanya. Aku dipecat, ibu sakit, dan aku merasa terjatuh tanpa arah. Aku datang bukan hanya untuk meminta maaf, tapi juga untuk meminta bantuanmu. Aku ingin memperbaiki segalanya. Vina mengamati pria itu dengan seksama. Ia ingat semua malam tanpa tidur, semua air mata yang tumpah, dan semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Namun kali ini, ia memilih tidak menumpahkan amarahnya. Ia ingin membalas, tapi dengan cara yang berbeda. Ahmad, aku tidak akan memaafkan dan membantumu seperti dulu, jawabnya dengan suara tenang tapi tegas. Kau memilih jalanmu sendiri, dan aku juga memilih jalanku. Aku sudah lelah menjadi orang yang selalu mengalah dan terluka. Rangga yang duduk di sampingnya mengangguk pelan. Mata anak itu penuh ketegasan, mewakili semua yang mereka lalui bersama. Kami baik-baik saja, Ahmad. Aku dan Rangga hidup tanpa kalian, dan kami bahagia. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam dada Ahmad. Namun, ia tahu itu adalah kebenaran yang harus ia terima. Aku mengerti, katanya pelan. Tapi jangan tutup pintu ini selamanya. Kalau kalian membutuhkan bantuan, aku ada. Vina tersenyum tipis. Terima kasih, tapi kami sudah bisa berjalan sendiri. Mereka menghabiskan waktu dengan pembicaraan yang hangat tapi penuh jarak. Tidak ada lagi kata-kata kasar. Hanya kalimat yang membawa kedamaian. Setelah pertemuan itu, Vina dan Rangga kembali ke kehidupan mereka yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka semakin cemerlang. Vina berhasil mengembangkan usahanya menjadi bisnis yang sukses, yang tidak hanya membawa keuntungan finansial tapi juga kepuasan batin. Rangga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti, menjadi kebanggaan ibunya. Namun, kabar tentang Ahmad dan Bu Susi yang mengalami kemunduran terus sampai ke telinga Vina. Ahmad kehilangan pekerjaan, dan Bu Susi semakin lemah. Tapi Vina tidak lagi terjebak dalam putaran balas dendam yang membakar jiwa. Ia memilih untuk fokus pada kebahagiaannya dan masa depan anaknya. Suatu sore, ketika Vina sedang menghadiri sebuah seminar kewirausahaan, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Vina mengangkat dengan santai. Halo. Saya dari rumah sakit, Bu Vina. Bu Susi dirawat di sini dan meminta untuk bertemu Anda. Hati Vina berdebar. Ia tahu ini mungkin panggilan terakhir dari masa lalu. Dengan langkah mantap, Vina menuju rumah sakit. Ia memasuki kamar dengan tatapan tenang. Bu Susi yang dulu begitu keras dan penuh tuntutan kini terbaring lemah dan tak berdaya. Vina. Suara itu hampir tidak terdengar, namun membawa beban penyesalan yang dalam. Vina duduk di samping ranjang. Ibu. Bu Susi menatapnya dengan mata berlinang air mata. Aku salah. Aku menyakitimu dan Rangga. Aku menyesal. Vina menggenggam tangan wanita itu erat. Sudah. Aku memaafkan ibu, bukan karena ibu pantas, tapi karena aku ingin damai. Bu Susi tersenyum lemah, dan di saat itu, mereka berdua berbagi keheningan yang penuh arti. Beberapa bulan kemudian, Ahmad kembali menghubungi Vina. Ia telah mendapatkan pekerjaan baru dan bertekad memperbaiki dirinya. Namun, Vina sudah punya kehidupan baru yang tidak lagi memerlukan kehadirannya. Ahmad, aku berharap kau bahagia dan sukses. Tapi aku tidak bisa menjanjikan lebih dari itu. Ahmad mengangguk dalam hati. Ia tahu, kesempatan itu harus ia raih sendiri, tanpa bergantung pada masa lalu. Malam itu, Vina duduk di balkon apartemennya, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia tahu,
Balas dendam yang sejati bukanlah dengan kemarahan atau penghancuran, tapi dengan keberhasilan dan ketenangan hati. Ia telah membuktikan satu hal. Wanita yang dulu rapuh dan tersakiti kini berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh masa lalu. Dan itu adalah balas dendam yang paling elegan.